Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan rizki yang banyak, yang halal, yang berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan di dalam urusan-urusan kita, dan juga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim
دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 258. 258. 1 2 3 4 5 6. Baris ke-6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahzar, dan hati-hatilah, kullal hazri, dengan sepenuh kehati-hatian. Jadi kita diperintahkan berhati-hati dengan sepenuh kehati-hatian. Min ayyashtahila, dari menyibukkan diri, bisababil kasbi, disebabkan mencari nafkah, an faraidillahi, meninggalkan kefarduan Allah, kewajiban yang Allah perintahkan. Jadi hati-hatilah, jangan sampai kita misalkan berjual beli sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai kita jadi supir, jadi ojol maupun opang, lalu kita saking sibuknya sampai tidak sholat. Berhati-hatilah, karena ini kerugian yang besar. Hadirin sekalian, mencari nafkah dengan cara yang halal itu bagus, tetapi jangan sampai menyebabkan kita meninggalkan perintah Allah. Karena ketika meninggalkan perintah Allah, mencari nafkah yang halalnya menjadi tidak berkah. Hadirin sekalian, jadi menjadi tidak berkah itulah yang kita jauhi. Hadirin sekalian, jangan sampai kita mencari nafkah, peras keringat banting tulang, tidak sholat. Hadirin sekalian, jangan sampai kita jual beli tidak sholat. Hadirin sekalian, maka kita akan rugi. Hadirin sekalian, meskipun untungnya banyak tetap rugi. Meskipun yang pesan kepada kita banyak sehingga untungnya banyak, tetap rugi. Apalagi yang untungnya sedikit, yang nganggur, kemudian nggak ada pesanan ataupun pembelinya sedikit, maka lebih rugi lagi kalau kita tidak sholat. Hadirin sekalian, jadi mencari yang halal itu wajib. Nah, ketika kita mencari yang halal itu, jangan sampai meninggalkan kefarduan, yaitu kita meninggalkan sholat. Hadirin sekalian, atau perintah-perintah Allah yang wajib lainnya. Hadirin sekalian, kita kerja lalu sampai nggak puasa Ramadan, nah itu pun tidak boleh. Hadirin sekalian, au yaqa'u bisababihi, atau jatuh disebabkan mencari nafkah, fi maharimillahi, kepada keharaman Allah, kepada yang diharamkan oleh Allah. Jadi disebabkan mencari nafkah, disebabkan kita kerja mencari uang, lalu sampai jatuh kepada yang diharamkan oleh Allah. Ya, misalkan kita kerja, entah itu di kantor, entah itu di tempat lain, lalu kita punya teman-temannya itu teman-teman yang gak baik semuanya, teman-temannya pada gak baik, lalu ada yang minum minuman keras, kita
ikut-ikutan minum minuman keras hadirin sekalian. Jadi meskipun kerjaannya halal, lingkungan yang tidak baik juga harus dihindari hadirin sekalian. Jadi harus dihindari juga meskipun kerjaannya halal, lalu lingkungan pekerjaan itu tidak baik yang menyebabkan kita terjerumus kepada maksiat, maka pekerjaan itu tidak layak juga dipertahankan hadirin sekalian. Jadi misalnya kita kerja di suatu tempat, lingkungannya nggak baik. Misalkan lingkungannya suka main perempuan, misalkan lingkungannya tukang mabuk-mabukan. Kerjanya halal, tapi lingkungan tukang mabuk-mabukan menyebabkan kita ikut-ikutan mabuk-mabukan atau menganggap mabuk itu hal yang biasa, padahal itu yang diharamkan oleh Allah. Maka itu pun kita hati-hati hadirin sekalian, yang menyebabkan usaha kita, jerih payah kita mencari yang halal menjadi tidak berkah hadirin sekalian. Kalau nggak berkah, buat didik anaknya sulit untuk soleh. Kalau nggak berkah untuk menafkahi istri dan keluarganya sering bertengkar hadirin sekalian. Maka carilah yang halal dan juga berkah hadirin sekalian. Cari yang halal itu maksudnya jangan sampai kita mengurangi timbangan ketika jual beli hadirin sekalian. Jangan sampai kita korupsi kalau kita pejabat hadirin sekalian. Jangan sampai kita berjudi hadirin sekalian. Kita anggap berjudi itu kaya, bisa jadi kaya hadirin sekalian. Misalkan benar kaya, tetap itu haram hadirin sekalian. Tetap itu tidak membawa berkah. Jadi pertama, jauhi yang haram. Ketika kita sudah dapat pekerjaan yang halal, hati-hati. Jangan sampai kita bekerja sampai meninggalkan perintah Allah. Maka meskipun halal tetap tidak berkah dan menjadikan kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik hadirin sekalian. Fayakhsuru bidzalika, maka rugilah dengan yang demikian itu fi dunyahu wa ukhrahu, di dunianya dan di akhiratnya. Jadi orang yang bekerja lalu sampai meninggalkan sholat, orang yang bekerja sampai terjebak kepada melakukan yang haram, maka rugilah di dunia maupun di akhirat hadirin sekalian. Di dunia dia rugi hadirin sekalian, untung besar tapi nggak sholat, rugi hadirin sekalian. Apalagi untungnya dikit hadirin sekalian, apalagi untungnya kecil, bela-belain mati-matian sampai nggak sholat, ruginya besar hadirin sekalian. Meskipun untung besar dibandingkan dengan kerugian akhirat, maka tetap saja orang yang meninggalkan sholat karena mencari dunia itu rugi hadirin sekalian. Ruginya di dunia dan di akhirat hadirin sekalian. Rugi di dunianya, hartanya tidak membawa berkah. Hartanya tidak membawa berkah, maka sulit untuk menjadi soleh hadirin sekalian. Untuk mendidik anak, anaknya sulit untuk soleh. Lalu untuk membina keluarga, keluarganya bertengkar melulu. Oleh karena itu kita berusaha mencari yang halal. Setelah mencari yang halal, jangan sampai kita mencari rizki melupakan kewajiban-kewajiban Allah hadirin sekalian. Wa dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang besar. Jadi dijelaskan, ditegaskan oleh Al-Habib bahwa itu adalah kerugian yang besar hadirin sekalian. Kerugian di dunia dan kerugian di akhirat hadirin sekalian. Jadi kita yang normal-normal saja hadirin sekalian, cari yang halal, tetap sholat 5 waktu, jauhi yang haram hadirin sekalian. Maka insya Allah urusan-urusan kita mudah hadirin sekalian. Urusan-urusan kita mudah, urusan dunia maupun urusan akhirat. Setelah kita berusaha, jangan lupa berdoa hadirin sekalian. Berdoa itu, kita itu tidak cukup hanya berusaha, tetapi berdoa. Ada orang yang mati-matian cari duit,
peras keringat banting tulang pergi pagi pulang sore, uangnya dikit saja juga ada hadirin sekalian, karena dia melupakan doa hadirin sekalian. Ada orang yang kerjanya biasa saja hadirin sekalian, lalu dia tidak lupa doa, lalu rizkinya selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian. Maka orang Islam itu setelah berusaha jangan lupa doa hadirin sekalian, karena penentu segala sesuatu itu Allah hadirin sekalian, bukan usaha kita yang gigih yang giat hadirin sekalian. Misalkan kita jago naik motor hadirin sekalian, kita jago naik motor, di samping jago naik motor kita hati-hati terhadap naik motor. Allah kasih celaka, jatuh dari motor bisa hadirin sekalian. Ada orang yang gak jago kemudian nabrak kita, lalu kita celaka masuk rumah sakit, sangat mudah hadirin sekalian. Itulah pentingnya doa hadirin sekalian, itulah pentingnya kita berdoa untuk keselamatan kita hadirin sekalian. Kita hebat, gak dapat apa-apa, bisa, karena yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha tetap maksimal, lalu kita berdoa, doanya juga maksimal hadirin sekalian. Jangan kita doa asal-asalan hadirin sekalian, tapi doanya juga maksimal. Kita doa itu jangan asal baca, tapi kita memang sedang minta kepada Allah. Ya Allah, saya minta ini, minta ini, minta ini. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia juga boleh hadirin sekalian. Jadi doa itu kita mengerti yang dibaca, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala ba'dus salafi rahimahumullah, sungguh sebagian ulama salaf, ulama terdahulu berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka, para ulama salaf, para ulama. Sungguh sebagian ulama berkatanya adalah ar-rijalu salasatun, orang itu ada tiga. Jadi orang itu ada tiga menurut ulama salaf. Rajulun syahulahu ma'aduhu an ma'ashihi, seseorang yang sibuk, ma'ad artinya tempat kembali, maksudnya akhirat. Orang yang sibuk dengan urusan akhiratnya, an ma'ashihi, lupa urusan kehidupannya, maksudnya meninggalkan urusan dunianya. Jadi ada orang yang sibuknya akhirat, dunianya seperlunya saja hadirin sekalian. Jadi ada orang yang sibuknya urusan akhirat, ibadahnya maksimal, sholat sunnahnya maksimal, baca Qur'annya maksimal, sholat duhanya maksimal, semuanya maksimal dia kerjakan kepada Allah hadirin sekalian. Kemudian meninggalkan urusan-urusan dunia, maksudnya urusan dunianya seperlunya saja. Begitu urusan selesai, dia kembali kepada urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahaza minal faizin, ini adalah termasuk orang-orang yang sukses hadirin sekalian. Jadi orang-orang yang sukses adalah orang yang mengutamakan akhirat, dunia seperlunya hadirin sekalian. Dunia seperlunya saja, lalu dia mengutamakan akhirat. Artinya dia sholatnya maksimal, sholatnya yang khusyuk, jumlah rokaatnya banyak, sedekahnya banyak hadirin sekalian. Kalau dia bekerja pun tujuannya untuk bisa beramal hadirin sekalian. Maka inilah orang-orang yang sukses. Nah ini sebetulnya adalah kelompoknya para waliullah hadirin sekalian. Waliullah itu jarang yang bekerja, atau kalau bekerja juga seperlunya hadirin sekalian. Tapi umumnya adalah dia biasa-biasa saja terhadap urusan dunia, tetapi urusan akhiratnya dia maksimalkan hadirin sekalian. Jadi ini para waliullah hadirin sekalian. Nah itulah orang-orang yang beruntung. Wa rajulun, yang kedua ini hadirin sekalian, wa rajulun, dan orang manusia, syaghalahu ma'ashuhu, orang yang sibuk
urusan dunia hadirin sekalian, lima adihi untuk kehidupan akhiratnya hadirin sekalian. Jadi dia sibuk urusan dunia tapi untuk akhirat. Nah ini kita ini minimalnya ini hadirin sekalian, sibuk dunia niatkan akhirat, sibuk urusan dunia niatkan akhirat. Maka ini bukan orang yang rugi hadirin sekalian. Kita sibuk mencari nafkah tetapi niatkan untuk akhirat hadirin sekalian, maka mencari nafkah kita bernilai ibadah. Kita makan, makanan kita lezat, makanan kita yang nikmat-nikmat, yang enak-enak, niatkan untuk bisa kuat biar tekun ibadah, maka makannya jadi pahala. Kita tidurnya niat istirahat biar nanti bisa ibadah kepada Allah, tidurnya pun bernilai ibadah. Begitu juga minumnya hadirin sekalian. Jadi orang-orang yang amalan-amalan mubahnya diniatkan ibadah, maka jadi bernilai ibadah hadirin sekalian. Jadi kita tidak cukup sebetulnya hanya membaca bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan pekerjaan, tetapi niatkanlah ibadah setiap aktivitas mubah kita hadirin sekalian. Makan kita membaca bismillahirrahmanirrahim, atau doa makan kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, kita baca. Nah, kita niatkan makan kita ini biar bisa kuat ibadah, maka makannya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Maka niatkanlah aktivitas mubah kita menjadi ibadah kepada Allah, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang sibuk urusan dunia tapi untuk akhirat hadirin sekalian. Kerja dapat uang banyak, jangan lupa infak ke masjid. Jangan lupa menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin hadirin sekalian. Niatkan selalu akhirat hadirin sekalian. Maka fahaza minal muqtasidin, maka ini adalah orang yang pas-pasan, orang yang tengah-tengah. Maksudnya akhirat enggak rugi banget hadirin sekalian. Yang faizin, orang-orang yang sukses itu orang yang mengutamakan akhirat. Ini dunia juga, akhirat juga. Maka disebut al-muqtasidin, orang yang pas-pasan. Artinya akhiratnya juga enggak rugi, dunianya juga dia nikmati hadirin sekalian. Warajulun, dan yang ketiga, syaghalahu ma'asyuhu, orang yang sibuk urusan dunia, an ma'adihi, meninggalkan urusan akhirat hadirin sekalian. Nah ini yang tadi kita bicarakan hadirin sekalian. Orang yang dagang sampai lupa sholat hadirin sekalian. Orang yang beraktivitas lalu meninggalkan perintah-perintah Allah. Lalu orang yang beraktivitas menerjang larangan-larangan Allah hadirin sekalian. Jadi orang yang enggak ada pikiran akhirat, pikirannya dunia. Dunia dia nikmati, dunia seolah-olah segalanya hadirin sekalian. Dia enggak peduli halal haram hadirin sekalian. Maka fahaza minaz zalimin, ini adalah orang-orang yang zalim hadirin sekalian. Au qala, atau dikatakan minal halikin, ini adalah orang-orang yang binasa hadirin sekalian. Intaha, selesai perkataan para ulama tadi hadirin sekalian. Jadi orang-orang yang menghalalkan segala cara adalah orang-orang yang zalim, adalah orang-orang yang akan binasa hadirin sekalian. Zalim itu sebetulnya bertingkat hadirin sekalian. Zalim itu definisinya adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim hadirin sekalian. Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu zalim. Misalkan peci taruh di kaki, zalim. Peci harusnya taruhnya di kepala bukan di kaki, itu namanya zalim. Nah zalim itu ada yang nggak dosa, ya kayak peci taruh di kaki nggak sampai dosa hadirin sekalian. Tangan
buat bantu orang lain, buat bekerja, buat nabok orang, zolim hadirin sekalian. Nah begitu kurang lebih zolim hadirin sekalian. Zolim yang terbesar adalah menjadikan yang bukan Tuhan dijadikan Tuhan. Ini bukan Tuhan nih, batu, dijadikan Tuhan, maka itu adalah kezoliman yang terbesar. Maka kata Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezoliman yang besar. Kezoliman yang paling besar itu adalah musyrik, yaitu menyekutukan Allah. Kenapa demikian? Menempatkan yang bukan Tuhan dijadikan Tuhan hadirin sekalian. Jadi makna zolim itu sebetulnya sederhana, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Uang buat rakyat, kok dikorupsi, zolim hadirin sekalian. Ya, jadi menindas rakyat. Rakyat itu harusnya disejahterakan, tetapi ditindas, maka itu zolim hadirin sekalian. Jadi kita makna zolim secara umum ya adalah orang-orang yang berbuat keji, berbuat kezoliman, berbuat dosa hadirin sekalian. Seperti pemimpin-pemimpin yang korupsi, itu berarti zolim juga hadirin sekalian. Jadi kita tahu makna zolim hadirin sekalian. Nah orang yang menempatkan akhirat menjadi urusan yang tidak penting, itu juga zolim hadirin sekalian. Itu juga orang-orang yang akan celaka. Maka kita berusaha senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kita ini hidup di zaman akhir hadirin sekalian. Di zaman akhir itu cirinya adalah orang susah untuk taat pada Allah hadirin sekalian. Sulit untuk taat, kebanyakan adalah orang-orang yang lalai hadirin sekalian. Maka kita jangan termasuk orang-orang yang lalai hadirin sekalian. Kita perbaiki diri. Yang terpenting adalah perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan hadirin sekalian. Dan kita berusaha untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri itu jalan keluarnya adalah menuntut ilmu. Orang tidak mungkin bisa memperbaiki diri kalau meninggalkan menuntut ilmu hadirin sekalian. Menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama banyak caranya hadirin sekalian. Zaman sekarang hadirin sekalian, banyak di YouTube itu ulama-ulama berceramah hadirin sekalian. Nah itu kita juga bisa ngaji di situ hadirin sekalian. Artinya kita tidak meninggalkan taklim, tidak meninggalkan menuntut ilmu, itu adalah jalan keluar untuk kesolehan kita hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang akan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.